Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biasir wala tu'assir rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma kun lana wa la takun alaina, anta sahib fi safar wal khalifatu fil ahl wal mal, bi rahmatika astaghitsu min adzabika astajir. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik wa la tanza' minni salih ma ataitani wa zidni min. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin, warzuqna fahmal anbiya wal mursalin, alhimna marashid umurina, aidna min syururi anfusina min sayyiati a'malina, wa sahib hadzal kitab li jami'i syurrahi, fit alaina min barakati wa kullu khairin indahum. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul mu'allif rahimahullah ta'ala wa 'ada 'alaina min barakatihi ila an qala la yalzamu min thubutil khususiyyati adam wasfil basyariyah. Keistimewaan pada ruhani seseorang tidak menyebabkan seseorang itu hilang sifat manusiawinya. Ya, dia tetap saja manusia, ya makan, ya minum, menikah, memiliki anak, punya bisnis, punya agenda-agenda layaknya manusia normal. Innama mathalul khususiyati ka isyraqi samsin nahari zaharat fil ufuqi wa laysat minhu taratan tusyriqu syumusu awsafi ala layli wujudik wa taratan yaqbidu dhalika anka fayarudduka ila hududik fan naharu laysa minka ilaik walakinnahu waridun alaik. Innama mathalul khususiyati, hanyalah perumpamaan keistimewaan ruhani, cahaya ruhani yang ada pada diri seorang manusia, iku ka isyraqi syamsin nahari, seperti cahaya terang benderangnya matahari di siang hari. Zaharat, yang cahaya itu nampak, fil ufuqi, di seantero jagat. Walaisat minhu, walaisat, dan tidaklah cahaya itu, minhu, bagian dari fadha, bagian dari ufuk. Bukan bumi ini tuh punya cahaya, bukan. Cahaya itu dari matahari. Buminya mah aslinya tanpa cahaya. Taratan, sekali waktu, tusyrik syumusu awsafih ala layli wujudik, sekali waktu, di sekali kesempatan, cahaya ruhani itu, cahaya ruhani itu menyinari gelapnya dirimu, ya, menyinari gelapnya dirimu yang tadinya tidak ingin mendekat ke Allah jadi ingin mendekat, yang tadinya tidak kenal jadi kenal, yang tadinya nggak pernah khurut jadi khurut, yang tadinya nggak mau ngafal Quran jadi ngafal Quran, yang tadinya nggak betah mondok jadi betah, yang tadinya sibuk aja sama urusan dunia jadi sibuk aja urusan akhirat sampai lupa dunia. Nah, itu apa namanya? Cahaya ruhani yang menghiasi hati seseorang. Wa taratan, sekali waktu, yakbidu dzalika angka, Allah cabut itu cahaya dari dirimu. Fayarudduka ila hududik, lalu dia kembalikan engkau kepada batas-batas manusiawimu. Ngaji, belajar, atau duitnya habis, akhirnya kembali lagi kita.
Fannaharu laisa minka. Cahaya itu bukan dari dirimu, ilaika yang kembali kepadamu, walakinnahu, tapi cahaya itu waridun, dia mendatangi atau Allah mendatangkan alaika kepadamu. Nah, jadi beliau sedang menceritakan kok bisa itu manusia itu punya dua sisi. Oh ya bisa, sebagaimana alam semesta ini, kadang dia terang, kadang dia gelap. Saat terang ada sisi positifnya, saat gelap juga ada sisi positif. Kadang-kadang Nabi SAW menampakkan bentuk manusiawinya, dan itu juga dari Allah. Kadang-kadang beliau diinjak, kadang-kadang beliau disakiti, kadang-kadang beliau diracun, kadang-kadang beliau ditolak. Katanya Nabi. Satu, untuk ujian bagi mereka yang tidak percaya. Yang kedua, menjadi rem bagi Nabi bahwa ala kulli hal, Nabi adalah Nabi, bukan Tuhan. Coba kalau semuanya tuh cang aja, bahasa Sunda nih ya. Kalau semuanya tuh cerah aja, jadi kayak Firaun nanti. Kayak kalau udah benar kan saya udah bilang kemarin kan, apa yang saya bilang ke Pak Helmi, bahwa kalau mau lihat Temboro jangan pakai mata, pakai mata hati, baru ketemu siapa itu Temboro. Kalau mau ngelihat kiai-kiai, mau ngelihat para aulia, lihatnya pakai hati. Lihat Ustaz Abu Syauqi, kalau lihat pakai mata, ini orang cinta dunia. Rumahnya di atas 8.000 meter, gede begitu. Ya kalau ngelihatnya pakai hati, oh kita tahu. Dan nanti beliau akan cerita kenapa beliau begitu. Dan saya sudah tahu semua kenapa. Ternyata kemarin saya mau nanya, ternyata dijawab sama Pak Tantan. Kenapa di Masjid Baitul Salam tuh full? Ternyata setiap sholat dapat setengah liter, sholat subuh. Jadi ada orang sholat subuh, satu keluarga 4-5 orang, sebulan itu dapat 2 karung lebih. Man katanya kalau pas Ustadz Abu nggak ada, kembali lagi seperti sedia kala. Kita buat begitu nanti di Al-Furqan Pak Haji. Tapi jangan per hari, kita absen per bulan. Siapa yang karena Allah, kasih yang banyak. Siapa yang masih karena beras, kasih juga. Ya, nanti kan kita bertani juga, tenang aja. Paham ya? Paham kan nih maksudnya? Jadi orang hebat itu ya tetap manusia. Karena dia makan, dia ngobrol, dia jalan-jalan, dia berlibur dengan anaknya. Maka kalau kita tidak memandang dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih dan benar, kita akan ketipu. Wali dari mana? Orang soleh dari mana? Mewah begitu. Oh, itu ceritanya bisnis aja. Ceritanya macam-macam. Bukan, emang kadang-kadang katanya itu Nabi. Kenapa Nabi itu diinjak lehernya? Kenapa Nabi itu bisa diracun? Kenapa Nabi itu bisa disakiti? Kenapa Nabi itu? Nah, itu ujian buat semua orang. Satu. Yang kedua kali, agar Nabi ya rudduka ila hududik, agar Nabi tahu batas dirinya bahwa dia adalah seorang hamba. Paham nggak? Coba kalau semua yang kita, tapi terkadang matahari itu hilang, menjadi gelap kembali, agar dia memberitahu bahwa yang menerangkan dan menggelapkan bukan dirimu, bukan kamu nih hebat, tapi semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fannaharu ka ilaik. Siang itu cahaya itu bukan karena waktu siangnya, tapi karena matahari terbitnya. Kan gitu. Begitu juga kesuksesan kita, kehebatan kita, lagi kelebihan yang Allah kasih, laisa minka ilaik, bukan dari kamu ke kamu, bukan hebatnya kamu, bukan. Dan itulah pelajaran kenapa orang-orang hebat itu pernah jatuh, pernah ada di titik paling nadir, paling rendah. Ujungnya nanti kalau sukses lagi, yang disebut cuma Allah. Dan karena nggak pantas sukses. Paham kan? Tapi kalau kita sepanjang track record kita tuh bagus,
Kenapa Pak bisa sesukses ini? Saya mempertahankan ini mulai kecil. Saya sudah atur planningnya. Saya buat timnya. Wah, saya. Enggak. Itu makanya orang-orang soleh, orang-orang hebat itu pasti lahir dari kejatuhan. Kenapa? Karena ujungnya nanti dia tidak percaya kepada dirinya lagi, tapi dia percaya kepada Tuhannya. Allah lah yang membuka semuanya, Allah lah yang memudahkan segalanya, Allah lah yang menuntun langkahnya. Dan ujungnya ujungnya cuma Allah. Maka kalau Al-Fakir diizinkan oleh Allah SWT membesarkan Darussalam ini, membesarkan dakwah ini, membesarkan seluruh langkah-langkah dakwah dari banyak sisi, disebut cuma satu, ada Allah aja. Kedua, syafaatnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, doanya guru. Yang keempat, ridhonya orang tua. Dirinya di mana? Nggak ada. Saya dari kecil nakal.